Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pertama-tama segala puji bagi Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada daurah hari ke-3 ini. Salawat dan salam tiada lupa kita kirimkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang atas jasa beliaulah kita masih bisa merasakan kenikmatan Islam sampai hari ini. Oke, kita lanjut ya materinya. Sebagai pengingat ya, pertemuan lalu itu kita telah membahas tentang dilalatul alfaz. Oke. Jadi target pembahasan tasawur ini adalah gimana caranya kita bisa bikin definisi, gitu kan? Itu goals dari belajar bagian yang pertama, tasawur. Nah, cara bikin definisi itu dimulai dari kita mengenal dilalah dulu. Dilalah itu adalah hal yang bisa menunjukkan suatu makna. Jadi caranya kita bisa menggambarkan kepada orang benda yang kita maksud, maka kita harus memakai dilalah. Dilalah yang akan dibahas di mantik adalah dilalatul alfaz atau dilalah lafziyah. Dilalah yang berupa lafaz. Kemarin kita udah bahas juga ada dilalah lafziyah, ada dilalah ghairu lafziyah. Dilalah lafaz itu adalah yang terucap, yang ada suaranya. Ada yang wad'iyah seperti bahasa. Ketika kita nyebut buku, secara kesepakatan buku artinya adalah kertas-kertas yang tersusun jadi satu, yang digunakan untuk mencatat. Ada yang secara dilalah lafziyah, secara tabaiyah, yaitu adalah dilalah yang dihasilkan yang kita bisa memahaminya secara alami. Contohnya kemarin adalah merintih itu ya dulu ala sakit. Aduh ya dulu ala sakit. Apalagi misalnya? Wah ya dulu ala kagum. Gitu kan? Atau yang sejenisnya. Ada juga dilalah lafziyah yang akliyah. Misalnya adalah suara orang dari balik tembok menunjukkan bahwa orang tersebut atau pemilik suara tersebut hidup. Oke. Nah, itu yang lafziyah. Ada juga yang ghairu lafziyah, kemarin kita udah bahas. Misalnya kalau ada asap berarti habis ada api. Kalau orang wajahnya pucat berarti dia sakit. Kalau apa lagi misalnya? Kalau orang wajahnya merah berarti malu, dan lain-lain. Itu adalah dilalah yang tidak berupa lafaz. Nah, lalu dilalah ini ada 3 pembagiannya kan. Ada dilalah lafziyah yang bermakna mutabaqiyah. Mutabaqiyah itu dia menunjukkan sesuatu yang dimaksud secara utuh. Contohnya kemarin saya pengen punya rumah. Rumah yang dimaksud adalah keseluruhan makna rumah, dari pagar depannya, halaman, ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, dapur, sampai halaman belakang, serta atap, dinding, dan lain-lain. Tapi beda kalau kita bilang rumah saya bocor, maka yang dimaksud rumah yang kita maksud adalah sebagiannya, yaitu atapnya yang bocor. Maka itu adalah dilalah tadammuniyah. Atau kita menyebut satu lafaz tapi yang kita maksudin bukan makna utuhnya, bukan juga makna sebagiannya, tapi adalah makna yang menempel padanya. Contohnya kemarin, saya suka penyanyi A. Yang sebenarnya saya suka bukan orangnya, atau kepribadiannya, atau bentuk tubuhnya, sebagian dari zatnya, bukan. Tapi yang kita suka adalah kemampuan dia bernyanyi. Maka itu dilalahnya adalah iltizam. Oke.
Nah, turunan dari iltizamiyah kemarin kita bahas luzum. Jadi gampangnya kita mengingat iltizamiyah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, yang dia selalu menempel. Itu luzum ya. Nah, luzum kemarin dari segi jelas dan gak jelas ada luzum bayyin dan ghairu bayyin. Luzum bayyin adalah sesuatu yang kita tanpa perlu menyusun dalil, kita tahu bahwa dia tidak bisa dipisahkan. Itu yang luzum bayyin. Ada luzum yang ghairu bayyin, yang kita harus menyusun dalil dulu supaya luzum bayyin, ya betul. Luzum ghairu bayyin adalah kita harus menyusun dalil dulu supaya tahu bahwa kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Bayyin ada a'am, ada akhos, kemarin kita sudah bahas. Lalu dari segi tempatnya, ini masih ini ya, recall yang kemarin aja. Dari segi tempatnya ada luzum zihni, ada khariji, ada zihni wa khariji. Zihni itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, tapi di akal kita dong, di benak kita dong. Misalnya adalah gerak, itu lawazimnya adalah diam itu lawazimnya adalah gerak. Oke, karena diam itu adalah adamu al-ihtiram, tidak ada gerak. Atau buta, maka lawazimnya adalah melihat, karena buta itu artinya adalah tidak bisa melihat. Jadi antara buta sama melihat itu nggak bisa dipisahkan di benak kita. Oke, sesat itu lawazimnya adalah petunjuk atau benar. Maka untuk mengetahui ini sesat, kita harus tahu bahwa dia keluar dari petunjuk. Makanya sebenarnya agak aneh juga ya, ketika misalnya di Indonesia itu ada penetapan aliran-aliran sesat. Secara mantik sebenarnya dia tidak ideal. Kenapa? Karena untuk menghukumi sesuatu yang sesat, kita harus menyepakati sesuatu yang benar. Paham gak? Untuk bilang aliran ini sesat, berarti kan kita harus sepakat dulu yang benar di negara ini apa gitu. Ya. Sementara kalau yang benernya aja dibebaskan, nggak disepakati, maka nggak bisa kita menghukumi sesuatu itu sesat. Disebut apa? Talaki. Lelaki. Laki-laki. Kekerasan. Disebut laki-laki yang kebayang kekerasan. Secara mutabakiyah tentu tidak ya. Secara tadamuniyah enggak juga. Secara iltizamiyah enggak semuanya. Itu dilalah apa ya? Bentar. Laki kekerasan. Kalau luzum, coba kita cek ya. Luzum dari segi jelas nggak jelas? Segi jelas, a'am, apakah kita menyebut laki-laki terbayang langsung kekerasan? Enggak ya? Lu bayangin Ustaz Rio emang ada kekerasan nggak? Akhos, dibayangin laki-laki, lalu bayangin kekerasan, baru kita sadar, oh keduanya memiliki keterikatan. Mungkin ya? Hah? Kata orang patriarkis ya. Gak tau ya, mungkin iya, mungkin enggak. Gak tau nih jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi sampai mana? Luzum ya. Luzum ada yang zihni doang tadi. Sesat, lazimnya adalah benar atau petunjuk. Ada yang luzum khariji. Luzum khariji adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, tapi dia secara di realitas aja. Contohnya kemarin adalah burung gagak itu selalu lazim dia berwarna hitam, tapi itu di realitas aja, di akal kita bisa mengubah warnanya menjadi warna lain. Oke. Kalau luzum zihni dan khariji itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan di benak kita maupun di faktanya.
Misalnya adalah 4 lazimnya itu genap, 3 lazimnya itu ganjil. Itu yang luzum, dhihni, dan khariji. Nah, kemarin yang lupa Anda sampaikan adalah di dalam mantik yang akan dibahas atau yang dianggap sebagai lawazim itu hanya lawazim yang bimaknal akhos, oke, yang bayin akhos, oke. Itu adalah iltizam yang dianggap dalam mantik. Berarti lawazim yang bayin a'am dan lawazim yang ghairu bayin itu nggak dianggap iltizam. Ada ulang ya? Jadi ini pembagian luzum itu ada bayin, ada ghairu bayin, ada dhihni, khariji sama khariji doang. Itu adalah secara faktanya iltizam adalah itu semua. Tapi dalam ilmu mantik yang dianggap iltizam atau yang dianggap lazim itu hanya bayin akhos, oke, dan yang ada dhihni. Jadi bayin akhos baik dia ada di dalam zihni atau ada di dalam dhihni wa khariji. Berarti yang dikeluarkan dari makna itu apa? Bayin a'am gak masuk, lalu ghairu bayin tidak masuk, lalu yang khariji tidak masuk. Yang hanya di realitas doang itu tidak dianggap sebagai iltizam dalam ilmu mantik. Oke. Maksudnya gimana? Jadi para manatikoh, para ahli mantik itu menganggap sesuatu yang nempel terhadap sesuatu lain itu hanya luzum yang bayin akhos aja. Yaitu apa? Yang ketika kita sebut bendanya kita langsung kebayang dia nempel. Seperti es batu kemarin kan? Es batu langsung kebayang dia dingin. Nah, itu masuk ke dalam definisi iltizam menurut mantik. Nah, itu yang bayin akhos. Baik dia ada di dhihni ataupun ada di dhihni wa khariji. Baik dia ada di benak doang atau ada di benak dan di realitas. Sedangkan yang hanya ada di realitas tidak dianggap iltizam. Yang hanya ada di realitas, misalnya apa? Kemarin burung gagak itu hitam, itu hanya di realitas kan? Maka itu tidak dianggap iltizam menurut mantik. Karena di akal kita tidak mesti gagak hitam. Kayak misalnya kita ngelihat ini karpet warnanya coklat, ini di khariji aja. Tapi di akal kita apakah karpet harus coklat? Enggak kan? Maka dia nggak dianggap iltizam di dalam mantik. Ya, itu tambahan dari yang kemarin. Lalu kita masuk ke bait berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhihi fid dharain amin. Berkata Imam Akhdari dalam matan beliau, bait berapa sekarang? 26. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufrad. Musta'malul alfaz, lafaz-lafaz yang musta'mal. Musta'mal artinya dipakai, digunakan. Jadi lafaz itu sesuatu yang dilafazkan, maksudnya sesuatu yang diucapkan. Itu ada yang muhmal, ada yang musta'mal. Muhmal itu artinya nggak bisa dipakai dalam berkomunikasi, alias tidak ada maknanya. Misalnya apa? Vue. Atau apapun lah ya, lafaz-lafaz yang muhmal, yang nggak ada artinya. Ada lafaz yang musta'mal, berarti dia lafaz tapi ada artinya, ada maknanya. Nah, maka yang dibahas itu adalah lafaz-lafaz yang musta'mal. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu. Lafaz-lafaz yang musta'mal yang kita dapati imma murakkabun wa imma mufrad. Dia ada yang namanya murakkab, ada yang disebut murakkab, ada yang disebut mufrad. Kita artiin dulu ya satu-satu. Fa'awwalun, sorry. Maka yang pertama, berarti mana yang pertama? Murakkab.
itu adalah madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Murokab adalah sesuatu yang juz'uhu sebagiannya menunjukkan pada makna sebagian yang lain. Ayo, murokab adalah sesuatu yang sebagiannya menunjukkan atas makna sebagian yang lain. Fa'awalun, maka yang murokab madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Itu yang pertama. Bi'aksi, berbeda dengan atau berlawanan dengan matala yang setelahnya, yaitu mufrad. Berarti kalau murokab adalah madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu, sesuatu yang sebagiannya ini menunjukkan makna sebagian yang lain. Berarti matala atau sesuatu yang kedua itu adalah malaya dulu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Kasih tidak aja, kan? Kalau murokab sesuatu yang sebagiannya menunjukkan atas makna sebagian yang lain. Kalau mufrad berarti sesuatu yang sebagiannya tidak menunjukkan makna sebagian yang lain. Contohnya, misalnya Zaidun ghadibun. Zaid pemarah. Ini kan ada dua lafaz yang disusun. Maka dua-duanya itu sama-sama menunjukkan makna menyandarkan sifat marah pada Zaid. Lafaz Zaidunnya itu menunjukkan sebagian dari makna tadi, yaitu adalah sifat marah pada Zaid. Makna ghadibunnya juga menunjukkan sebagian dari makna itu. Jadi dia saling melengkapi satu sama lain. Itu murokab. Jadi sebagian lafaznya menunjukkan atas sebagian makna. Berbeda kalau kita nyebut Zaidun doang. Maka bagian-bagiannya Zaid, ya, sama dal itu tidak menunjukkan makna nama orang. Bisa dipahami ya, pelan-pelan ya. Tadi kalau kita bilang Zaidun ghadibun, maka Zaid itu menunjukkan makna yang dimaksud, yaitu adalah menyandarkan sifat marah pada Zaid. Ghadibun juga menunjukkan makna yang dimaksud, yaitu adalah menyandarkan sifat marah pada Zaid. Kalau Zaidunnya doang, maka bagian-bagiannya tidak menunjukkan makna yang sama. Zaidun makna yang sama, yang dimaksud adalah nama orang. Tapi apakah Zai menunjukkan nama orang, ya menunjukkan nama orang, dal menunjukkan nama orang? Enggak. Nah, maka Zaidun itu disebut dengan mufrad, Zaidun ghadibun disebut dengan murakkab. Oke. Contoh lagi ya, misalnya Baitullahi, misalnya Baitullah. Baitullah itu menunjukkan makna rumah Allah, oke, atau yaitu nama orang. Al-Hamid juga tidak menunjukkan makna yang dimaksud, oke, maka dia tetap disebut mufrad. Yang tiga-tiganya masih mufrad. Contoh lagi misalnya atau misalnya usul fikih. Usul fikih itu kalau dia sudah jadi nama ilmu, maka dia usulnya ini udah enggak bermakna sendiri-sendiri. Ketika kita nyebut usul fikih, bukan lagi bermakna usul yang bermakna pokok, fikih yang bermakna ilmu peribadatan, bukan bermakna sendiri-sendiri lagi, tapi udah jadi satu kesatuan, udah jadi satu nama yang mempunyai definisi tertentu. Apa definisi usul fikih? Lupa. Oke. Berarti ya, usul fikih ketika dia sudah jadi satu nama fan ilmu, maka dia adalah mufrad.
Karena makna-maknanya kalau dipisah-pisah tidak menunjukkan satu makna yang sama. Itu namanya mufrad. Paham ya di situ ya? Itu adalah 3 kondisi mufrad. Sama kayak kita nyebut Abdullah. Abdullah, nama orang Abdullah. Pas kita nyebut Abdullah, kita nggak lagi nyebut wahai hamba Allah kan, tapi kita lagi nyebut nama orang. Maka Abdun di situ tidak bermakna nama orang. Allah, lafaz Allah tidak bermakna nama orang, maka dia mufrad. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tip murakkab adalah madalla juz'uhu ala juz'i ma'na. Zaidun qa'imun. Makna dari 2 lafaz ini adalah menyandarkan sifat berdiri pada Zaid atau predikat berdiri pada Zaid. Maka Zaidun memberi makna setengah dari makna itu. Qa'imun memberi makna setengah dari makna itu. Mustamalul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufrad. Awalun madalla juz'u ala juz'u imanahu bi aksi matala. Wa huwa, lanjut ya. Bait setelahnya. Wa huwa ala qismain. A'nil mufrada. Dan dia ada dua pembagian, ada 2 jenis. Dia mana maksud beliau? A'ni al-mufrada, maksud saya adalah yang mufrad. Berarti yang mufrad ada 2 jenis, ada 2 pembagian. Kulliyun au juz'iyun haitsu wujida. Wa ala ismaini a'ni mufrada kulliyun au juz'iyun haitsu wujida. Jadi yang mufrad dibagi jadi 2. Ada yang namanya kulli, ada yang namanya juz'i yang bisa kita dapatkan. Mufrad ada kulli, ada juz'i. Kulli itu apa? Famufhim ishtirakinil kulli. Mufhim al-ishtirak. Famufhim ishtirakinil kulli wa famufhim ishtirakinil kulli ka'asadin wa aqsuhul juz'i. Seperti asad dan lawannya adalah juz'i. Berarti la yufhim al-ishtirak. Maksudnya gimana? Mufhim itu artinya bisa memberi pemahaman atau memberi bayangan. Ishtirak, bergabungnya individu-individu. Ada ulang ya? Famufhim ishtirak, mufhim itu artinya bisa memberi bayangan atau bisa memberi bayangan, imajinasi tentang ishtirak, bergabungnya individu-individu di bawah makna itu. Sedangkan aksuhu, lawannya yang tidak bisa memberi imajinasi bergabungnya individu-individu di bawah makna itu disebut juz'i. Gimana ya? Famufhim ishtirakinil kulliyu, kulli adalah yang bisa memberikan bayangan makna itu dihuni oleh banyak individu. Kalau juz'i adalah yang tidak bisa. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalnya kita nyebut kata kota. Kota itu adalah lafaz kulli. Kenapa? Karena di dalam lafaz kota itu bisa terdapat banyak individu-individu. Bisa Jakarta, Bekasi, Kairo, California, Riau, Pekanbaru. Riau kota bukan? Bukan ya? Provinsi. Ya, itu namanya kulli. Berarti kota itu adalah lafaz yang kulli. Sementara Pekanbaru itu juz'i. Karena kota itu bisa kota Jakarta, kota Pekanbaru, kota Bekasi, tadi kan, kota Bandung. Tapi kalau Pekanbaru satu itu doang,
dia tidak bisa menghimpun individu-individu. Individu-individu itu maksudnya Pekanbaru 1, Pekanbaru 2, Pekanbaru 3 gitu. Dia hanya satu doang. Paham? Contoh lagi, misalnya Anda sebut bangunan. Bangunan itu lafaz kulli, karena di dalamnya bisa menghimpun bangunan A, bangunan B, bangunan C, ya, bisa menghimpun rumah, hotel, benteng, geribik. Nah itu berarti bangunan itu adalah lafaz yang kulli, yang di dalamnya bisa beragam jenis individu. Oke, sedangkan juz'i yang di dalamnya tidak bisa menghimpun individu-individu yang beragam. Contoh, misalnya ini nyebut lagi misalnya film. Film itu kulli apa juz'i? Kulli, karena dia bisa menghimpun beragam jenis film. Ada film-film yang bagus, Interstellar, Inception, Shutter Island. Ada film-film yang jelek, anime, ya kan? Maka itu adalah obscure. Misalnya lagi, Anda sebut penyanyi, kulli apa juz'i? Kulli juga. Ada penyanyi-penyanyi yang bagus, Judika, Glenn Fredly, Tulus, ada yang jelek, JKT48. Lanjut ya. Nah itu misalnya kulli. Nah, di bawahnya yang tidak bisa memiliki, tidak bisa menghimpun individu, itu namanya juz'i. Oke. Nah maka kulli itu adalah, kalau kita definisikan dalam bahasa Indonesia, lafaz umum atau lafaz yang universal yang bisa mencakup banyak individu. Individu itu maksudnya anggota ya, nggak harus manusia. Yang bisa mencakup banyak individu di dalamnya, walau hanya dalam bayangan, walaupun hanya dalam imajinasi kita. Maksudnya apa? Walau hanya dalam bayangan, walaupun di realitas dia nggak ada individu sama sekali, atau individunya cuma satu. Gitu. Kayak Tuhan, misalnya. Tuhan itu lafaz kulli, karena di dalamnya bisa dibayangkan, bayangan doang ya. Asyhadu an la ilaha illallah lagi-lagi. Bisa mencakup makna-makna Tuhan A, B, C, D secara bayangan. Walaupun tentu saja secara realitas dia cuma satu, secara fakta dia cuma satu fardu. Nah itu lafaz kulli. Jadi awal-awal kita harus bisa ngebedain mana yang kulli, mana yang juz'i. Penyanyi tadi kulli, Judika itu juz'i. Oke. Murid itu kulli, ya kan? Bani itu juz'i. Walaupun di dunia ini orang ada jutaan yang namanya bani, tapi yang bani yang kayak gitu dia cuma satu. Dia tidak ada duanya. Maka itu juz'i. Dia bisa menghimpun afrod di bawahnya. Oke. Presiden, kulli apa juz'i? Kulli juga. Ada di dalamnya bisa banyak kan, Soekarno, Sisi, Jokowi, Joe Biden. Betul, Joe Biden AFK ya. Lucu banget Bapak Ustadz. Semalam keluar press release, berhenti dia di election 2024. Lanjut ya. Nah itu lafaz yang kulli. Nah kulli ini ada 3 kondisi. Yang ini bisa dihapus. Masih ada yang nyatat yang ini? Ada? Kulli ini dia bisa kita sebut adalah kategori, sesuatu yang bisa menghimpun banyak individu. Ada jenis pertama yang dia tidak punya afrod, tidak punya fardun. Fardun itu individu.
tidak punya fardun walaupun cuma satu dia nggak punya. Maksudnya di realitas dia tidak punya fardun. Contohnya apa? Nah ini ada dua ya. Ada dia tidak punya fardun karena mustahil. Karena mustahil ada. Ada yang tidak punya fardun tapi masih mungkin ada. Nah, contoh yang mustahil ada, misalnya adalah penggabungan dua hal yang kontradiksi. Itu mustahil. Misalnya kita bilang orang hitam yang putih. Ini dua hal yang kontradiksi kan? Nah, dia mustahil ada. Tapi orang hitam yang putih itu adalah lafaz yang kulli. Dia bisa mengandung individu-individu karena dia berupa kategori. Contoh lagi, penista agama yang bertakwa. Itu juga adalah lafaz yang mustahil ada karena tanakut antara dua hal tadi. Kalau bertakwa tidak mungkin dong penista agama. Contoh lagi misalnya penyanyi yang bisu. Ada. Itu kuli juga, ada nggak sih? Emang ada. Terus nyanyi pakai apa? Emang ada? Siapa? Orang Brazil. Kita maksudnya bahwa Ya oke lah, anggaplah ya, anggap aja tidak ada ya. Anggap aja dia mustahil ada. Penyanyi yang bisu mustahil ada dong, memang ada. Penyanyi yang jelek ada banyak, tapi kan penyanyi yang bisu masa ada? bisunya bukan bisu, polis bisu. Polis bisu masih ada sisa-sisa kan? Berarti semi bisu dia. Oke. Itu yang mustahil ada. Tapi ada yang masih mungkin ada, hanya di realitas dia nggak pernah ada. Contohnya adalah lautan coklat. Atau apa lagi? Hujan duit. Atau gurun emas. Itu adalah hal yang masih mungkin aja ada, tapi tidak pernah terjadi. Oke, itu semua masih kuliah, masih mufhim mushtarak, masih bisa kita bayangkan di kepala kita bahwa itu memiliki afrod, walaupun secara fakta di realitas dia tidak pernah punya afrod. Yang kedua, dia hanya ada satu afrod, hanya ada satu fard. Tapi di bayangan kita dia bisa banyak tetap aja. Contohnya tadi adalah Tuhan yang benar, atau al-ma'bud bil haq. Di dalam bayangan kita bisa beragam, bisa banyak afrod yang masuk ke lafaz Tuhan yang benar. Tapi secara fakta dia hanya satu. Oke, ini kategori pertama ya, karena mustahil ada. Masih kategori pertama, sorry. Yang kedua masih mungkin terjadi. Masih mungkin ada. Contohnya adalah matahari. Matahari itu lafaz yang kulli. Dia bisa menghimpun afrod. Hanya dia di realitas dia cuma satu. Tapi dia nggak mustahil ada dua. Dia masih mungkin bisa ada dua. Cuma kita nggak pernah lihat atau tidak pernah terjadi. Yang ketiga, ini adalah yang dia memiliki afrod.
Afrod berarti lebih dari satu. Individunya lebih dari satu. Ada yang ma'at-tanahi. Ma'at-tanahi itu artinya ada batasnya, ada limitnya. Contohnya adalah manusia. Ada yang tanpa batas. Guna tanah. Guna tanah. Contohnya adalah naimu ahlil jannah. Naim ahli al jannah. Itu yang tidak ada batas. Berarti ini semua adalah jenis-jenis yang kulli, baik secara fakta dia ada afrod atau cuma satu afrod atau nggak ada afrod sama sekali. Ada yang masih bingung? Silakan ya ditanyain ya kalau masih belum jelas. Jadi kulli adalah suatu kategori yang diimajinasi kita dia bisa memiliki anggota-anggota, bisa memiliki individu-individu yang beragam. Walaupun di faktanya dia bisa ada banyak individu, bisa cuma satu individunya, bisa nggak punya individu sama sekali. Ya, Nomor contoh saya gimana? yang mana? Punya satu Ini. Dia hanya satu. Kalau tadi kan definisi kulli adalah sesuatu lafaz yang bisa kita bayangin ada afrod yang banyak. Oke. Tapi dibayangkan doang. Nah, kalau yang ini jenis kulli yang ini dia bisa dibayangin afrod yang banyak, tapi di realitas dia cuma ada satu. Contohnya adalah Tuhan yang benar. Tuhan itu di bayangan kita bisa banyak kan? Bisa A, B, C, ya kan? Tapi yang Tuhan di fakta siapa? Allah doang kan? Maka itu di kenyataan dia cuma satu. Tapi dia tetap disebut kulli. Bisa dibayangkan banyak afrod. Nah, kita lagi ngomongin yang ada di bayangan kita, bukan ngomongin di fakta. Paham? Ada lagi? Ada lagi yang belum paham? Ini harus sangat-sangat jelas ya, karena akan terus dibawa ke bab berikutnya. Apa? Fardun itu individu atau apa bahasa mudahnya? Anggota dari kategori itu, atau sesuatu yang bisa tercakup dalam makna tersebut. Itu fardun. Berarti kalau juz'i adalah sesuatu yang tidak berlaku bagi individu selain dia, walaupun hanya dalam bayangan. Contohnya nopal. Di dalam bayangan kita, nopal ya manusia ini doang satu. Tidak berlaku bagi individu selain dia. Walaupun ada orang lain namanya nopal, tapi esensi mahiyatnya beda. Orangnya beda. Paham ya? Maka kalau kita ngebayangin satu lafaz yang dia bisa dimasukkan individu-individu lain ke lafaz tersebut, maka dia kulli. Kalau tidak bisa, alias hanya untuk si individu itu doang, maka dia adalah juz'i. Kalau dalam bahasa Indonesia, kulli itu berarti sesuatu yang umum, sesuatu yang universal. Juz'i itu adalah sesuatu yang khusus atau partikular. Beres? Kulli juz'i? Ada yang masih belum paham? Lanjut ya? Oh iya.
Kalau misal dalam bahasa Arab kan Zaidun ada jamaknya digunakan. Ya Zaiduna. Itu masuk kuliah terus ya. Zaiduna. Para Zaidun. Para Zaidun kuliah. Jadi di fakta, ya kan, gini definisinya adalah kuli itu sesuatu yang bisa dibayangin banyak individu di dalam makna itu. Dibayangin di benak kita. Tapi di dalam faktanya, di dalam realitas ada 3 jenis. Ada yang dia benar-benar nggak punya fardun sama sekali. Ada yang fardunnya cuma 1. Tuhan itu kan secara realitas dia cuma 1. Kategori yang bernama Tuhan itu hanya 1 nama. Oke, itu Allah. Itu di fakta gitu. Walaupun dia hanya 1, tapi dia tetap disebut kuli karena yang kita bilang banyak individunya itu adalah di bayangan kita aja. Terlepas mau di fakta dia ada berapa afrodnya nggak peduli. Kalau di bayangan kita bisa dibayangin ada banyak individu, maka dia disebut kuli. Kairo itu juz'i kan? Karena di dalam bayangan kita Kairo tidak menghimpun Kairo 1, Kairo 2, Kairo 3. Di kota itu kul. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa kita membahas kuli juz'i? Karena kita akan masuk yang namanya kulliyat khamsah. Oke. Ada 5 jenis kuli yang akan dipakai dalam membuat definisi. Mahmud bin Musyirok ini kuli ka'asadin, ya di sini ya. Tadi kata beliau ka'asadin, seperti contohnya singa. Singa itu adalah kuli karena dia bisa mencakup singa, misalnya singa Amazon, singa Amerika, singa mana. Aksuhu al-juz'i. Lawannya adalah juz'i, misalnya singanya udah diberi nama singa peliharaan, misalnya siapa? Nama singanya George, kayak itu juz'i. Ya, kurang lebih gitu lah ya. Nah, kita masuk ke matan berikutnya. Beliau mengatakan, wa awalan lidzati in fi hadaraj fansubhu awli aridin indah kharaj. Artinya dulu ya satu-satu ya. Fa awalan, wa awalan. Dan yang pertama, apa maksud yang pertama? Kuli. Awalan itu yang dimaksud adalah si kuli tadi. Lidzati in fi handaraj, jar majrur, belakangin, kan? In fiha, jar majrur lagi, belakangin lagi. Berarti in indaroja fiha lidzati fansibhu. Ini ulang. Wa awalan yang kuli ini jika indaroja artinya masuk. Lidzati kepada zat. Jika kuli itu masuk kepada zat, fansibhu, maka nisbahkanlah dia kepada zat. Yang pertama, kuli jika masuk kepada zat, fansibhu, maka nisbahkan dia kuli tadi kepada zat. Auli aridin, atau dia masuk kepada arid. Arid itu nanti kita akan bahas definisinya. Maka auli aridin, atau nisbahkanlah kepada arid. Sorry, bukan masuk ya. Atau nisbahkanlah kepada arid idza kharaj, jika dia keluar dari zat. Ini ulangi artinya, wa awalan dan kulli itu jika masuk kepada zat, maka nisbahkanlah kepadanya, atau nisbahkan kepada aridin jika kharaja anid, jika keluar dari zat. Ini bisa dihapus ya? Belum?
Bisa? Jangan warna merah, kenapa? Yang biru mau habis. Hitam ya? Masih bikin pusing nggak? Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Fa'awalan, maka si kuli tadi, jika dia masuk, maksudnya dalam masuk itu menjelaskan zat atau esensi sesuatu, maka nisbahkan dia kepada zat. Maksudnya apa? Maka sebut dia kuli yang zati, nisbahkan dia kepada zat. Kalau dia menjelaskan tentang esensi sesuatu, esensi itu maksudnya hakikat sesuatu, jelaskan tentang ya hakikat gitu, esensi sesuatu. Nah, kalau dia menjelaskan hal yang di luar hakikat atau esensi benda tersebut, maka dia sebut arab atau arab. Kita contohin begini ya. Inilah yang akan kepake ketika kita pengen mendefinisikan. Ini yang disebut dengan kulliyat khamsah. Ada 5 kulli yang dipakai dalam mendefinisikan sesuatu. Ada naon, jinsun, faslun, musytarak, sama khos. Oke, 5 ini yang akan kita pakai sebagai alat mendefinisikan. Misalnya kita pengen mendefinisikan manusia. Kalau boleh ya, contoh mainstream dalam penting adalah manusia. Manusia itu apa? Kita pengen cari esensinya, hakikatnya. Maka kita pasti mengawali pertanyaan dengan manusia itu makhluk jenis apa? Kita pasti bertanya manusia itu makhluk jenis apa? Nah, maka kita mengawali dengan ini, jins. Oke? Jins. Oh, ternyata kita dapat manusia itu adalah sejenis hewan.
kita semua manusia itu adalah jenis yang sama dengan hewan atau makhluk hidup. Jenis hewan. Kalau manusia itu hewan, lantas apa yang membedakan kita dengan hewan-hewan lain? Nah, maka kita butuh hal yang bisa jadi titik pembeda. Nah, titik pembeda itu namanya faslun. Oke. Apa yang membedakan hewan bernama manusia dengan hewan-hewan lain? Akal. Maka disebutlah natik. Natik itu artinya bisa berpikir. Ya, makna aslinya bisa berbicara, tapi maksudnya lebih bisa berkomunikasi, bisa berpikir. Oke. Nah, nau'un itu adalah sesuatu yang menghimpun jinsun dan faslun tadi. Berarti manusianya itu sendiri disebut nau'un. Manusia atau insan. Oke, nah inilah zatnya atau esensinya, esensi manusia yang ada di dalam makna manusia ini. Tapi ada hal-hal yang berada di luar esensi tadi, tapi menempel pada manusia. Nah, itu dibagi jadi dua. Ada yang am, ada yang khas. Yang am itu adalah sesuatu yang selalu menempel pada manusia, tapi dia bukan ciri khas manusia. Dia menyertai manusia, tapi bukan ciri khas. Contohnya adalah berjalan. Al-mashi. Berjalan. Berjalan ini selalu menyertai manusia, tapi dia bukan ciri khas karena hewan-hewan lain juga berjalan. Yang kedua ada khas. Dia menyertai manusia, tapi dia ciri khas. Contohnya adalah al-dhahik. Dhahik artinya bisa tertawa. Karena hewan-hewan lain nggak bisa tertawa, hanya manusia yang bisa tertawa. Maka itu ciri khas yang ada pada manusia. Tapi kenapa al-dhahik nggak dimasukkan ke dzati? Kenapa? Kenapa manusia itu bukan hayawan dhahik? Hewan yang tukang tertawa. Kenapa? Karena mungkin aja ada manusia yang hidupnya tidak pernah ketemu komedi. Maksudnya hidupnya tidak pernah ketawa, tapi dia tetap manusia kan? Karena dia bisa berpikir. Nah, maka dia nggak masuk ke dalam esensi manusia, dhahik ya. Oke, maka dhahik itu adalah ciri khas manusia, tapi dia di luar definisi manusia. Jadi definisi manusia adalah hayawan natik, hewan yang bisa berpikir. Pertanyaan? Esensi apa? Apa? Esensi. Esensi itu hakikat. Hakikat itu adalah intinya manusia itu apa? Gitu. Jawaban dari apa itu manusia. Nah, itu namanya esensi. Jadi kalau orang nanya apa itu manusia, kita harus memberikan jawaban yang menjelaskan bahwa ini manusia dan mengeluarkan sesuatu yang bukan manusia. Maka kita sebut hayawan. Nah, jam berapa ini? 15. Berapa? 15.
Contoh lagi ya, misalnya kita sebut khomer. Khomer itu apa? Oke. Maka kita pasti nanya dari jenisnya dulu, dari jenis. Khomer itu jenis apa? Minuman jenis apa? Khomer itu benda jenis apa? Maka kita jawab, khomer jenisnya adalah minuman. Terus apa bedanya khomer sama minuman yang lain? Ya memabukkan. Dapat tuh kan? Berarti jenisnya adalah minuman, fasalnya adalah muskir atau memabukkan. Jadi al-ma'u al-muskir itu definisi dari khomer. Berarti khomer itu nau, jenisnya adalah minuman, memabukkan adalah fasal. Itulah esensi, itu mahir. Nah, ini misalnya yang ada itu dari kata Aro. artinya Sesuatu yang ada di luar yang menempel, yang menyertai apa ya enaknya? Apa? Ya lama sih. Iya. Sesuatu yang menempel pada zat. Lanjut ya ke matan. Beliau mengatakan di sini wal kulliyatu khamsatun duna intiqas. Maka kulliyat atau lafaz-lafaz kulli yang bisa dipakai dalam ta'rif, dalam mendefinisikan itu ada 5. Khamsatun duna intiqas, tanpa tanpa dikurangi dan tanpa ditambah gitu. Jangan dikurang, jangan ditambah. Jadi ada takdir duna intiqas wa duna ziyadah. Yaitu jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas. Jinsun, faslun, arad, naw'un sama khas. Jadi arad yang dimaksud di matan ini adalah arad yang am. Oke. Arad yang am. Beliau lanjutkan di sini wa awwalun thalathatun bila syarat. Wa awwalun, dan yang pertama ini apa lagi nih? Jinsun maksudnya. Kan beliau habis sebut jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas kan. Yang pertama jinsun ada salah satu, ada 3. Bila syarat tanpa pengurangan. Ada jinsun qaribun, ada ba'idun, ada wasat. Jenis itu ada jenis yang jauh, ada jenis yang dekat, ada jenis yang tengah. Berarti kalau kita definisikan jenis itu apa? Jenis itu adalah kulli yang diberlakukan bagi banyak individu yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan ma huwa. Itu jenis. Kulli maksudnya kategori yang memiliki individu-individu untuk menjawab pertanyaan ma huwa. Nah, berarti jenis ini dia masih mengumpulkan banyak afrod ya. Dia butuh ada filter, butuh ada yang membatasinya biar nggak semua masuk ke dalam definisi. Nah, maka itu adalah fasal. Fasal adalah kulli yang menjadi pembeda, kulli yang membatasi afrod-afrod tadi. Jadi jins itu adalah kategori yang mengumpulkan, fasal itu kategori yang membatasi. Jadinya spesifik. Definisi yang kita maksud itu adalah manusia, hayawan. Kalau kita bilang manusia itu hayawan masyi, hewan yang berjalan. Nah, kalau gitu kan semua hewan yang berjalan masuk definisi manusia. Nah, itu salah kan? Nah, kita harus pakai fasal, sesuatu yang membatasi hanya manusia yang punya ini.
itu apa? Nafi. Jadi sebenarnya kalau mau diurut-urut, dia alurnya itu dalam merumuskan definisi manusia tadi, dia berawal banget dari jauhan. Oke, jauhan itu sesuatu yang ada. Berjauhan ini jenis paling tinggi nih, jenis yang paling atas yang masih merangkum atau mencakup semua hal. Baru nanti dia ada jenis lagi. Jismun. Jismun ada yang ghairu jismin. Nah, manusia itu yang jismun apa ghairu jismin? Dia yang ada tubuh atau yang tidak ada? Tidak kan? Jadi dia masuk lagi di sini. Jismun itu ada yang nami, ada yang ghairu nami. Itu artinya tumbuh. Kalau yang nami ada yang tidak tumbuh. Jadi dia masuknya nami. Habis itu masih perlu dispesifikkan lagi. Yang tumbuh banyak. Ada hayawan, ada tumbuhan. Semuanya bertumbuh. Nabat. Nah, maka manusia mana? Hayawan. Baru dari hayawan itu ada banyak juga. Maka ini jenis nih, ini jenis paling tinggi, namanya jenis ba'id atau jenis ali namanya. Jinsul ali, jenis paling tinggi. Jinsul paling tinggi. Habis itu ini berarti jeans atau ini jeans ba'id ya. Ini berarti jeans wasat. Dia ada di tengah-tengah. Maksudnya apa? Jeans ba'id ini adalah jeans yang di atasnya nggak ada jeans lagi. Kalau jeans wasat berarti yang di atasnya ada jeans, di bawahnya masih ada jeans. Nah, hayawan ini adalah jeans qorin. Jinsun qorin. Dia jeans yang atasnya banyak jeans dan di bawahnya langsung kepada fasol. Di bawahnya nggak ada jeans lagi. Baru insan di sini apa hayawan di sini kita kasih fasol. Itu adalah ada natik, ada misalnya natik, natik ini berarti fasol. Natik juga fasol, tapi ini nggak kita pakai karena tidak sesuai dengan manusia. Ya, misalnya kita bisa kasih opsi al-mashi. Al-mashi ini bisa mengkerucutkan, tapi dia bukan fasol. Dia nggak jadi titik pembeda manusia dengan hewan lain. Kan? Maka dia masuknya apa tadi? Arad am. Ya, arad am. Ini fasol. Di sini kita dapat adanya jeans, satu jeans ditambah dengan fasal berupa natik, jadilah definisi manusia. Itu secara sederhananya begitu ya, tapi masih ada tafsiran lagi. Jar itu sesuatu yang berwujud.
Ya, dekatnya gitu lah, sederhana. Seperti yang tadi. Sebenarnya kuliah Komsa ini adalah ilmu yang dipelajari di mana-mana di dalam semantik, dalam ilmu logika. Ketika bikin definisi pasti lewat sini. Hanya bahasanya aja kan pakai bahasa Arab, kita ngerasa ini cuma horor mahat gitu. Kalau di tempat-tempat lain cuman beda istilah aja. Mereka mungkin lebih keren ya istilahnya. Misalnya fasal itu difference, nau'un itu species, jinsun itu genus, arad am itu common accident, arad khos itu proper accident gitu. Nah, penting istilah. Yang penting kita ngerti penggunaannya. Ada pertanyaan di sini? Oke. Ada maklumat tambahan ya. Di dalam membuat kategori-kategori definisi ini, ada yang namanya mafhum, ada yang namanya masodaq. Oke. Mafhum itu adalah pemahaman atau clue-clue yang kita tujukan untuk mengarah kepada suatu benda. Masodaq itu adalah sesuatu yang tercakup dalam mafhum tersebut. Misalnya kita bilang khomer, itu mafhumnya. Maka masodaqnya itu ada whisky, ada apa lagi? Rum, tequila, ya kan, dan lain-lain jenis-jenis khomer. Kayak tadi, misalnya kita sebut mafhumnya itu kota, maka masodaqnya bisa Jakarta, Bekasi, Bandung, dan lain-lain. Nah, maka para ulama bilang, kullama zadal mafhum, maka nuqiso masodaq. Setiap kali bertambah mafhumnya, jadi setiap kali kita tambah clue-nya, maka semakin sempitlah masodaqnya. Misalnya saya pengen minuman dingin manis, ya kan? Kalau minuman dingin doang mafhumnya, maka di dalamnya bisa es teh, es jeruk, asop, dan lain-lain. Tapi kalau kita minuman dingin manis warna merah, kan, jus mangga, kayak gitu, makin mengerucut. Maka kullama zadal mafhum nuqisa masodaq. Setiap kali kita tambah clue-nya, maka makin mengerucut masodaq. Maka sebaliknya juga, kullama nuqisal mafhum zada masodaq. Clue-nya semakin kita sedikitkan, maka masodaq yang bisa masuk itu semakin banyak. Pengen air doang, ya udah air apapun kita boleh. Masodaq itu sesuatu yang bisa masuk ke dalam clue yang disebut tadi. Sesuatu yang bisa tercakup ke dalam makna atau clue tadi, atau definisi tadi. Masodaq itu sesuatu yang cocok masuk. Masodaq. Misalnya kita bilang, carikan saya anak MB. Itu berarti kan masodaqnya ada berapa puluh. Mungkin carikan saya anak MB yang HP-nya rusak. Awan doang kan? Itu maka mengerucut. Ketika masodaqnya ditambah, mafhumnya ditambah, masodaqnya makin sedikit. Gak apa-apa manggil nama juga. Kullama zadal mafhum nuqisa masodaq. Kullama
Zada bisa izdada ya, ulama zadul mafhum kisah masuk. Dan sebaliknya, ulama nukisol mafhum zada masuk. Ini kita baru memperkenalkan alatnya, alat untuk membuat definisi. Nah, nanti mana definisi yang muktabar yang bisa dipakai dalam dalam ya secara ilmiah gitu ya. Mana definisi yang nggak muktabar? Nanti ada kedua. Contoh definisi yang nggak muktabar itu bil isyarah misalnya, ta'rif bil isyarah. Kita misalnya masuk mall, terus kita tanya, mall itu apa? Ya ini. Gitu. Nah, makanya itu definisi bil isyarah itu nggak muktabar, nggak bisa dimasukkan ke dalam suatu karya ilmiah. Ya ini mall, ya ini baru, nggak ada garisnya kan? Atau definisi bilafzi dengan sinonimnya. Misalnya kita nanya, peci itu apa? Peci itu kopiah. Ya kopiah itu apa gitu kan? Maka nggak cukup hanya dengan sinonim, itu nggak muktabar juga. Ada yang ta'rif bil mithal misalnya. Ini yang sering kita pakai di sehari-hari. Buah-buahan itu apa? Ya elah buah-buahan mah apel, jeruk, gitu-gitu kan. Kita langsung nyebut contohnya. Maka itu juga tidak ilmiah. Ya bisa dipakai dalam sehari-hari tapi secara ilmu mantik dia belum muktabar. Berarti gimana cara bikin definisi yang tepat menggunakan kuliah khamsah? Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Jam berapa Pak? 15.32. Oke. Mungkin kita cukup lah ya, karena pembahasan berikutnya akan lebih tafsil. Mungkin cukup di sini Pak ya. Masih ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Ada ya? Kalau nggak ada, mari kita tutup dars kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.